Nutara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di tahun 2023, dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Taurus di video ini, oke? Taurus ini adalah general reading, jadi kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang fokus ke kamu bisa reach out ke aku ke nutara.id, atau bisa hubungi aku ke nomor WhatsApp atau email yang tertera di description box, oke? Supaya kamu bisa lebih memahami situasi kamu secara lebih in-depth atau mendalam, oke? So, seperti biasa di sini Taurus, video ini kita akan bagi dalam 2 sesi. Pertama kita bahas yang berpasangan, kemudian yang kedua kita bahas bagi yang single di 2023 ini. Dan sekarang kita akan langsung aja mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu, oke? Here we go. Taurus love reading berpasangan 2023 Taurus. Satu kartu buat potensi situasinya bagi kamu dan pasangan, kendalanya, kemudian sarannya untuk kamu, oke? Oke. Potensinya di sini, Trio of Autumn. Katanya di sini, follow your passion when it comes to your career, be the best at what you do, being compensated for your creative talents. Wow. Trio of Autumn di sini, Taurus, which is good. Ya, aku ngeliat hubungan kamu dengan pasangan akan semakin membaik di 2023, ada teamwork. Somehow aku ngerasa kayak kerja sama kamu dengan pasangan juga lagi diuji banget di 2023, dan aku ngerasa proses pengujian ini akan bisa kamu lalui dengan cukup baik. Bagi yang pacaran mungkin kalian akan segera tie the knot in 2023, bisa jadi kalian akan bertunangan, atau bisa jadi kalian akan segera menikah, oke? Kita akan coba lihat nanti. Tapi pada dasarnya apapun bentuk hubungan kamu Taurus dengan pasangan kamu, kalian punya fondasi yang cukup solid di sini. Kalian punya teamwork yang bagus, oke? Kendalanya ada renewal card. Katanya di sini, review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Renewal card, which is judgment card. So, kendalanya di sini adalah soal second chance atau proses pembuatan keputusan, oke? Soal kamu di sini berusaha untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau misalnya hal ini, karena ini adalah major arcana, kalau misalnya kamu di sini masih kesulitan untuk bersikap tegas, oke? Membuat keputusan yang berani di sini, mungkin kalian masih akan menemui kendala-kendala yang masih akan terus menguji kerjasama kalian di 2023, oke? Kita akan coba lihat nanti kartu klarifikasi yang lebih jauh. Sarannya ada life experience. Katanya di sini, let go of belief systems that no longer work for you, an important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities, which is the Tower card. Kita klarifikasi dulu, oke? It's interesting. Kita mulai dari Trio of Autumn dulu di sini, Taurus. Why Trio of Autumn here? Queen of Swords, Five of Swords, Six of Wands. Pantesan ya, ada Queen of Swords, Five of Swords, dan Six of Wands. So, aku ngerasa ini soal pengujian komitmen kamu dengan pasangan kamu, pengujian kerja sama kamu dengan pasangan. Kayak selalu aja, karena guys, aku selalu dapat kasus dari klien aku every day, every single day, of course. Setiap harinya selalu ada kasus, maksudnya personal reading, dan itu nggak sedikit yang sudah berumah tangga. Kebanyakan muslim malah memang yang berumah tangga, dan mereka tuh butuh advice. Dan di sini aku ngeliat ada Six of Wands, dan itu tuh soal isu ego and pride, dimana itu jadi semacam duri dalam daging lah dalam setiap hubungan,
karena terkadang kita kesulitan untuk berdamai dengan ego kita sendiri. Padahal kamu di sini sudah memutuskan untuk merajut bahtera hubungan ini dengan pasangan kamu, memutuskan untuk berlayar dengan pasangan kamu ini, tapi kamu masih kesulitan untuk benar-benar be more vulnerable, untuk lebih memahami posisi pasangan kamu. Dan itu masih terjadi hingga saat ini. Ditambah lagi ada kartu Five of Swords, which is not so good combination actually. Okay, so mindset kamu perlu untuk dirubah di sini, Taurus. Entah ini kamu atau pasangan kamu, intinya ada salah satu pihak di sini yang harus bersedia berdamai dengan realita yang ada. Harus bersedia di sini untuk menerima bahwasanya realitanya gue udah bersama orang ini dan gue harus bekerja sama dengan orang ini untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini atau hubungan ini. You know what I mean? Dan ada hurt atau ada kekecewaan pastinya, ada Queen of Swords di sana yang kamu jadikan sebagai tameng untuk enggak lah, dia udah nyakitin gue, dia udah berbuat seperti ini ke gue, mbak, dia udah gini, dan itu tuh menjadi sebuah tameng untuk menyalahkan pasangan kamu terus. Dan again, di sisi yang lain kamu merasa bertanggung jawab untuk bertahan di dalam hubungan ini, sehingga jadi kayak campur aduk, kayak conflicting energies. Dan sarannya di sini adalah the Tower card, which is make sense now, karena ada mindset atau perspektif seseorang yang harus dievaluasi di sini, yang harus dirubah agar komitmen ini bisa terus berjalan. Oke, tapi seperti yang aku bilang di awal, aku ngerasa proses pengujian kerjasama dan komitmen ini akan berjalan dengan cukup mulus di 2023 karena akhirnya cinta menang. Walaupun aku ngerasa cheesy banget bilang itu. Cinta menang aku ngeliat di sini antara kamu dengan pasangan kamu, Taurus. Kayak kalian tidak membiarkan ego kalian merusak hubungan ini, which is again totally good and sesuatu yang dewasa tentunya. Oke. Tapi hati-hati, bukan berarti nggak ada kemungkinan untuk kalian berpikir untuk berpisah. Oke. Jadi tergantung kalian gimana memanage atau menghadapi permasalahan yang ada. Dan saranku di sini, kurang-kurangilah untuk melibatkan terlalu banyak pihak ketiga atau orang lain di dalam hubungan kalian berdua. Grow up guys, okay? Grow up. Aku ngeliat di sini ada sebuah keputusan di dalam hubungan kamu dengan pasangan yang jadi perdebatan kedua belah pihak. Oh, kamu harus dengerin aku dong. Oh, kamu harus gini dong. Ini yang harus kita kerjain. Padahal realitanya aku ngelihat kalian berdua sama-sama tahu apa yang harus dikerjain. Cuman ada salah satu pihak mungkin yang masih enggan di sini untuk menerima pendapat pasangannya atau masukan dari pasangannya, sehingga kayak enggak, itu tuh kita nggak bisa ngerjain itu, coba kita ngerjain ini dulu. Kayak kamu tuh nggak relevan gitu loh. Again, karena hurt tadi, kekecewaan tadi, kamu ngerasa pendapat pasangan kamu nggak relevan lagi karena dia udah nyakitin kamu gitu loh. Jadi nggak, itu tuh sebuah penilaian yang tidak fair. Jangan karena dia berbuat salah di masa lalu akhirnya itu tuh menjadikan dia untuk nggak bisa membuat keputusan apapun di dalam hubungan ini, Taurus. Which is again not fair, tidak adil, nggak seimbang jadinya. Dan nggak adil juga kalau misalnya kamu di sini harus menganggap pasangan kamu salah terus hanya karena satu kesalahan yang terjadi di masa lalu. Oke? Mungkin situasi itu yang terjadi di sini. Padahal again aku ngerasa kalian berdua bisa lebih bagus lagi teamworknya kalau misalnya salah satu pihak di sini bersedia untuk berdamai dengan apapun yang sudah terjadi. Stop untuk ngeliat ke belakang. Coba untuk fokus di the now, di the present momentnya, Taurus. Okay. Why life experience here? Okay. See? Hurt,
past hurt, crying over the spilled milk, sesuatu yang sudah terjadi. Kayak salah satu pihak mungkin masih kayak suka banget membawa bringing up issues from the past, atau kayak membicarakan hal-hal yang sebenarnya udah terjadi, udah nggak perlu dibicarakan lagi, cukup dijadikan pembelajaran aja, tapi terus dibawa di the present moment, dan itu tuh jadi kendala di sini. Itu tuh yang harus dirubah di dalam situasi ini. Contoh kayak gini, kamu berusaha untuk membicarakan soal masa depan hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau soal anak lah misalnya kalau kalian sudah berumah tangga. Mungkin pasangan kamu dulu sempet, let's say, bikin anak kamu jadi punya masalah di sekolah. Let's say pasangan kamu sempet ninggalin anak kamu di sekolah, atau melakukan sesuatu yang mungkin melibatkan anak kamu, dimana hal itu mungkin sudah terjadi cukup lama, tapi kamu you keep bring the situation up gitu loh, di the present moment. Gara-gara kamu sih aku nggak percaya sama kamu, aku nggak percaya kamu sudah berubah, aku nggak percaya kamu bisa ngatasin masalah ini. Kayak kamu terus aja menempatkan pasangan kamu di posisi yang sulit hanya karena kesalahan masa lalunya dia, again, which is not good. Okay? Dan again, seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa bukan berarti kalian gak bisa berpisah. Bisa saja kalau misalnya kalian gak sama-sama mau di sini untuk bekerja sama lagi, karena ada Two of Pentacles di sini. Bisa saja perpisahan terjadi, tapi sebagian besar aku ngerasa kalian berdua akhirnya berhasil untuk menyamakan perspektif, dan cinta akhirnya menang, dan kalian tetap bersama karena ada Three of Autumn di potensi situasinya di 2023. Okay? Coba kita lihat oracle cards-nya di sini. So again, aku ngerasa ada salah satu pihak di sini sarannya ya untuk bersedia di sini mengubah mindset atau perspektifnya agar hubungan ini bisa berhasil. Apalagi kalau misalnya udah melibatkan anak-anak. Jadi aku cuman heran orang tua yang kayak itu salah anak saya mbak, ini sesalah-salahnya anak kecil. Kalian sebagai orang tua sih yang harus bertanggung jawab terhadap mereka, something like that. So mohon maaf kalau misalnya itu tuh sebagai suatu saran atau komen yang inappropriate. Okay. Deception, separation. See, let your friends help you. Deception, separation, kemudian ada let your friends help you. Hati-hati dengan potensi mindset kalian ingin berpisah. Nah, bisa jadi ini semacam saran ya. Kalau misalnya di sini kamu sedang mempertimbangkan untuk berpisah dari pasangan kamu, Taurus, ini pesan atau sarannya nggak mungkin akan resonate untuk semua pihak di luar sana, karena akan cenderung toxic tentunya kalau misalnya kamu berada dalam suatu hubungan yang nggak sehat. Tapi bagi kamu di sini yang resonates dengan situasinya dan kamu masih ragu sebenarnya untuk berpisah dari pasangan kamu, sarannya di sini memang jangan berpisah. Okay? Karena memang aku ngelihat di sini hubungan ini masih bisa diselamatkan karena di sini ada Four of Wands. Dan kalau misalnya kamu di sini butuh semacam pendapat atau saran dari teman kamu atau orang lain, mungkin aku ngerasa itu akan sangat membantu memberikan kamu point of view atau perspektif lain terkait situasi hubungan kalian. Kemudian ada deception di sini. Ada ketidakjujuran yang harus segera dialamatkan. Berhentilah untuk menjadi orang lain demi membuat hubungan ini berhasil, atau aku ngerasa mungkin salah satu pihak menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Kayak
kalau misalnya kamu ngerasa kayak harus menjadi orang lain demi bertahan dalam hubungan ini, mungkin saran aku nggak relevan ya. This is not your reading. But somehow aku ngerasa di sini kayak ada sesuatu di sini yang perlu kembali ke jalurnya lagi. Kayak seseorang di sini terlalu jauh dari posisi dia yang seharusnya di dalam hubungan ini. Itu yang perlu diluruskan dengan kehadiran kartu The Tower di sini, Taurus, oke? Okay? Kita lanjut di sini, Taurus, bagi yang single di 2023, tricky. Kamu bisa reach out ke aku untuk personal reading karena aku nggak bisa ngasih saran yang terlalu spesifik ya, karena nggak semua orang akan relevan dengan sarannya. Kalau misalnya kamu pengen saran yang lebih fokus ke kamu bisa reach out untuk personal reading. So kita lanjut di sini, Taurus, bagi yang single di 2023. Let's see. Taurus love reading single 2023 Taurus. Satu kartu untuk potensi situasinya, kendalanya, kemudian sarannya buat kamu. Oke. Pertama di sini ada Seven of Autumn. Have patience and don't worry. Take time to rest and plan your next step. Say prudent investment of time or money. Seven of Pentacles. Proses evaluasi, proses menunggu. So bagi yang single, aku ngerasa kalian mungkin masih dalam tahap pencarian ya, dimana tahap pencarian itu adalah suatu hal yang normal dan sangat wajar, karena kita nggak mau berada dalam suatu hubungan yang nggak sehat. Kita merasa dikendalikan oleh pasangan kita, sehingga kita ngerasa perlu menjadi orang lain atau mengorbankan hal-hal yang tidak perlu. Dan again, sangat wajar kamu punya standar tersendiri, punya value atau memberikan value ke diri kamu sendiri, bahwasanya ini loh worth-nya gue. Memahami hal seperti itu aku ngelihat adalah tugas utama kamu, Taurus, di 2023. Karena bukannya nggak ada orang baru ya, bukannya nggak ada orang spesifik, cuman kayak belum ketemu aja, belum saatnya aja aku ngeliat di sini kamu bertemu dengan orang yang klik sama kamu. Aku ngeliatnya seperti itu. Kendalanya ada di Emperor card. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. The Emperor card. Aku ngelihat di sini ada seseorang yang terlalu rigid ya, yang terlalu keras kepala, sehingga dia tidak berkenan untuk bersikap fleksibel atau kompromi dengan orang baru yang akan hadir dalam hidupnya, sehingga dia cenderung terkesan kayak cuek atau terkesan kayak nggak terlalu peduli dengan hubungan asmara, padahal deep inside, deep within, mungkin kamu craving someone who really understands you. Dan eksterior kamu yang keras itu perlu untuk dirubah. Aku ngeliat di sini, Taurus, di 2023, bahwasanya menjadi terlalu rigid dan bersikap tidak fleksibel mungkin bagus ya jika kamu ingin single, tentunya hidup mandiri. Tapi kalau misalnya kamu pengen memiliki pasangan, kamu ingin hubungan, kamu ingin long term relationship, ya kamu harus bersikap fleksibel, guys. That's the most logical advice that I could give you, that I can give you in this situation, okay? Makanya di sini ada kartu Seven of Autumn tentang patience, tentang kesabaran di sini, tentang kamu di sini memahami apa yang benar-benar kamu inginkan dari pasangan, dari sebuah hubungan, okay? Sarannya ada Queen of Spring. Believe in yourself. Wonderful people want to help you maintain a balance between work and home life. Queen of Spring, atau bisa jadi kamu di sini udah kehilangan the touch of feminine side within yourself. Kayak
karena Queen of Spring itu tentang seseorang yang percaya diri, tentang seseorang yang independen, seseorang yang tahu apa yang dia inginkan, desires a lot of fun in her life, craving, kayak benar-benar tahu apa yang dia inginkan, Queen of Spring ini. Dan itu menjadi saran di dalam situasi asmara kamu di 2023 ini. Sarannya adalah, sudahkah kamu memahami apa yang kamu inginkan di kehidupan asmara kamu, seperti apa tipe pasangan yang kamu inginkan, bukan bersikap pasif dan menunggu dan rigid gitu loh dengan apa yang kamu yakini. Oke. Somehow aku ngerasa Queen of Spring di sini juga kayak memberikan semacam penekanan ke saran aku tadi soal bersikap fleksibel, Taurus, bahwasanya ada beberapa hal di sini yang perlu kamu kompromikan. Again, kalau misalnya kamu pengen punya pacar atau pasangan tentunya. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, mbak gue independent, I'm beautiful, I'm handsome, I can fulfill my own desires, so this is not your reading. Kita lanjut di sini kartu klarifikasinya untuk Seven of Wisdom. Why is Seven of Autumn here? Kenapa ada Seven of Autumn di sini? Oh, this is disaster. This is disaster combination. Ini kombinasi yang cukup berbahaya ya. Ada di Emperor, ada King of Wands, but ada Nine of Wands. Kamu lagi bersemangat banget di 2023. Oh, gue pengen seseorang yang passionate di dalam hidup gue pengen orang yang ganteng, gue pengen orang yang berotot badannya, gue pengen orang yang cantik, gue pengen orang yang percaya diri, oke? Tapi kamu tidak memberikan space atau ruang yang cukup bagi kehadiran orang ini di dalam hidup kamu, Taurus. Kamu tidak membiarkan orang ini melihat sisi lain dari diri kamu gitu loh, the vulnerable side of you, sisi lemahnya diri kamu yang dimana kamu jadi lebih open terhadap kehadiran orang ini. Dan Nine of Wands, kayak kamu belum, pada dasarnya aku ngeliat kamu belum siap sebenarnya untuk menjalin hubungan asmara dengan individu spesifik. Jadi kalau misalnya kamu di sini bertanya kenapa sih mbak jodoh saya jauh banget, that's not, itu bukan isunya di sini. Jodoh kamu nggak jauh, kamunya aja yang belum siap untuk menangkap jodoh kamu. Oke, karena tadi kamu belum bersedia untuk fleksibel di sini untuk kehadiran orang asing dalam kehidupan kamu. Karena ingat, pasangan itu adalah seseorang asing nih, ya, dia bukan bagian dari keluarga kamu, tapi tiba-tiba akhirnya punya perasaan ke kamu, yang dia punya perbedaan, dan perbedaan ini harus dijadikan sebagai suatu hal yang fleksibel buat diri kamu di dalam kehidupan kamu. Itu tuh, hal seperti itu yang mungkin kamu belum siap untuk lakukan, Taurus. Oke? Analoginya gini, kamu pengen nikah, udah ketemu sama sosoknya, tapi kamu cuman pengen enjoy pesta pernikahannya doang. Untuk the reality of marriage-nya kamu nggak siap. Kamu cuman siap untuk nerima tamu, resepsi pernikahan, pakai gaun cantik, pakai jas, pakai tuxedo, that's it. You just ready for the reception, tapi kamu nggak ready untuk the real life of the marriage-nya. Something like that, kayak kamu siap untuk pestanya, ya, ngundang tamu, salam-salaman dengan tamu, pakai makeup, mau pakai jas yang gagah gitu ya, ngundang teman kamu, pamer pasangan kamu, tapi kamu nggak siap untuk benar-benar menghadapi realita hubungan itu yang sebenarnya. Oke. Kita lanjut di sini klarifikasi Taurus ke kartu di Emperor. Try the Emperor card here. Oke. Ya, aku ngerasa kamu belum siap sebenarnya untuk
memberikan ruang ya agar hubungan spesial antara kamu dengan seseorang berkembang di sini. Bisa jadi sebagian dari kamu mungkin masih fokus ke aspek lain dalam kehidupan kamu. Let's say kamu masih berusaha untuk menstabilkan situasi finansial kamu masih harus pursue karir kamu, tapi di sisi yang lain kamu ingin punya pacar. Tapi aku ngerasa keinginan kamu untuk punya pacar atau pasangan ini lebih ke sisi entertainmentnya doang ya. Itu tuh khas orang-orang independen banget guys, orang yang dimana gue sih nggak butuh sebenarnya mbak ya pasangan, tapi gue butuh orang yang nge-text gue, yang nanyain gue, yang gini ya, you know, the artificial part of the relationship, you know what I mean. Kayak kamu belum siap untuk yang deepnya dengan seseorang di sini. So ada proses evaluasi yang harus terjadi di 2023 bagi kamu yang single nih Taurus. Sudahkah kamu benar-benar ready, siap untuk menampung orang baru dalam kehidupan kamu, untuk menerima kehadiran orang ini, untuk membangun dan memperjuangkan hubungan khusus di sini di 2023? Adakah orangnya mbak? Ada. King of Wands di sini, ada di Emperor. Bisa jadi kamu terhubung dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, atau ada perbedaan yang mencolok antara kamu dengan dia, atau bisa jadi dia sudah punya status, atau bisa jadi dia single parent, duda, janda. Tapi it doesn't matter, nggak masalah siapa orang ini. Masalahnya adalah siapkah kamu, atau kamu sudah tahu nggak yang kamu inginkan dari hubungan asmara itu apa gitu loh. The essential meaning of relationship itu kamu udah ngerti nggak sih gitu loh, udah paham nggak sih apa yang kamu inginkan dari hubungan itu sendiri, you know. Itu yang perlu direnungkan, aku ngerasa. See? Yes, of course. Aku ngerasa di sini ada individu baru yang akan hadir dalam kehidupan kamu, Taurus. So, bagi sebagian besar aku ngerasa ini udah ada di circle dekatnya kamu, circle pertemanannya kamu. Bisa jadi ini kolega, bisa jadi ini rekan kerja, bisa jadi temen, literally like temen kamu. Ada Three of Cups di sini. Tapi kamu masih abu-abu sama orang ini. Kayak kamu belum bisa mempersilahkan orang ini untuk benar-benar sepenuhnya menjadi bagian dari diri kamu, bagian dalam kehidupan kamu, Taurus. Oke. Bagi sebagian lagi aku merasa kamu terhubung dengan seseorang yang sudah married. Oke. Seseorang yang sudah taken, dan kamu di sini disarankan untuk mengevaluasi lagi kedekatan kamu dengan orang ini, terutama kalau misalnya dia sudah married atau sudah menikah. Oke. Kita lihat di sini Taurus Oracle cards-nya buat kamu. Healing family issues, express your love, release your ex. Oke. Oh, pantasan ada Three of Cups di sini ya. Aku ngeliat di sini saran paling utamanya adalah kalau misalnya kamu di sini berpikiran ya untuk kembali ke orang di masa lalu kamu, atau kepikiran untuk menghidupkan lagi romansa masa lalu yang aku ngerasa udah nggak perlu lagi untuk dilakukan, terutama kalau misalnya dia sudah menikah, karena banyak sekali klien aku yang tersangkut kasus seperti itu ya. Oh, dia mantan saya mbak, dia sudah menikah tapi dia ngerasa nggak happy dalam rumah tangganya, dia inginnya sama saya. Kalau dia pengen sama kamu, dia bakal milih kamu, dia nggak bakal milih orang lain guys. That's the harsh truth. Itu adalah the ugly truth-nya, itu adalah kenyataannya yang harus kamu terima. That's hard, okay, that's hurt. Tapi release your ex. Udah nggak ada gunanya lagi terhubung dengan orang yang nggak milih kamu, nggak memprioritaskan kamu. Again, terutama kalau misalnya kamu di sini terlibat dalam situasi pihak ketiga, karena orang akan cenderung percaya dengan excuse yang nonsense, which is BS. Karena realita nyatanya adalah dia udah milih orang lain ketimbang kamu. So, kenapa kamu harus melogiskan segala sesuatunya atau menormalkan segala sesuatunya yang pada dasarnya nggak normal? Oke?
Nah, itu bagi kamu yang terlibat situasi pihak ketiga atau mantan yang sudah punya pasangan dan mencoba untuk menghubungi kamu lagi, jangan digubris. Okay? You deserve more than that. Nah, express your love di sini. Sebagian aku ngerasa kamu bakal ketemu dengan orang baru. Ada Page of Cups di sini, which is good. Dan express your love, kamu di sini mungkin harus lebih mampu mengutarakan perasaan kamu dengan baik, Taurus. Oke, lebih mampu di sini memahami apa yang kamu mau dan lebih berani di sini dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan. Oke, karena di sini ada Page of Cups dan Queen of Wands. Coba untuk lebih percaya diri, coba untuk lebih secure dengan apa yang kamu mau, coba untuk lebih ngerasa pasti dengan apa yang kamu anggap bikin kamu happy. Oke, so guys, ini adalah readingan kamu nih di 2023. Aku harap bisa membantu. Kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang lebih personal, fokusnya ke kamu doang, kamu bisa reach out ke aku untuk personal reading di nitara.id atau reach out ke aku ke nomor WhatsApp atau email yang tertera di description box. Oke, terima kasih sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.